Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Triwahyuni Apriani. Kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat analisa ekonomi dan kurva break even point dengan Excel tahap demi tahap agar lebih mudah dipahami ya. Analisis ekonomi ini merupakan tugas mata kuliah saya, yaitu perancangan industri perkebunan 1 semester pada program Magister Teknologi Hasil Perkebunan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Oke, kita mulai penjelasan ringkasnya. Kita akan merancang industri nilam ya, essential oil, kemudian nanti akan ada penentuan modal, kemudian biaya produksi, harga pokok produksi, kemudian break even point dan cash flow-nya pada rancangan industri nilam atau essential oil. Oke, kita mulai dengan penentuan modal. Untuk perhitungan modal pada perhitungan modal ini ada modal langsung ya, modal langsung yaitu ini saya buat listnya. Harga peralatan ini sudah saya rancang sebelumnya, ini ada rotary cutter, harganya, jumlah, kemudian tangki destilasi, kondensor, tangki oil separator, kemudian tangki minyak atsiri, dan lainnya ya. Kemudian untuk biaya instalasi alat juga sudah kita tentukan, ini sebesar 10% dari harga alatnya. Ini ada biaya instalasinya masing-masing. Ini sudah ada, ini penentuan prosentasinya sesuai dengan kuliah yang saya dapatkan. Kemudian untuk harga alat bantu, ini juga sudah ditentukan. Ada bucket conveyor, belt conveyor, generator pompa. Kemudian untuk modal langsung lainnya yaitu peralatan kantor, komputer, lemari, dan lain sebagainya, kita total ini ada 771 miliar. Kemudian instalasi utilitas untuk perpipaan, bangunan, listrik, kemudian halaman. Nah, ini sekitar sini fasilitas. Kalau di suatu industri itu harus ada water treatment, perawatan air, terus ada water distribution, kemudian ini steam distribution penting sekali pada industri pengolahan minyak nilam, kemudian dan lain sebagainya seperti terlihat pada slide. Kemudian modal langsung lainnya, item ke-7, tanah dan bangunan. Ini saya rancang, tanahnya sudah diukur, penjelasannya ada di video yang part 2-nya nanti. Ini tanah sudah saya desain sekitar 3.860 meter persegi untuk pabriknya, untuk tanahnya luasnya, terus untuk bangunannya sebesar 2.300 meter persegi. Nah, ini harga per meternya untuk di daerah Jawa sekitar segini. Kemudian yang termasuk modal tak langsung, kemudian modal untuk teknik dan supervisi ini sudah ditentukan 33%. Ini ada perhitungannya. Nah, dari harga peralatan ya, ini ngambilnya modal teknik dan supervisi itu diambil dari harga peralatan 33%. Kemudian untuk konstruksi ini kita lihat ini juga dari harga peralatan ya. Kemudian untuk harga legal D64. Yang legal ada perhitungannya sendiri untuk aspek legal.
Tadi fee kontraktor. Nah, ini. Kemudian tak terduga juga ada, ini nanti bisa saya share di bagian deskripsi linknya. Kemudian untuk penentuan modal kerja working capital 20%. 20% dari modal tetap. Nah, ini untuk total modal investasi sebesar 17 miliar ya. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan biaya produksi yang terdiri dari biaya kebutuhan bahan baku. Pada perancangan industri pengolahan nilam ini tentunya bahan baku nilam kering ya utamanya. Ini ada bahan bakunya apa aja, satuan, ini dijelaskan juga jumlah perharinya, kapasitasnya yang masuk berapa, kemudian jumlah per tahun. Ini harga per kilo nilam kering ya 7.000, kemudian total harga per tahun. Ini per tahun ya. Kemudian untuk kebutuhan biaya produksi kaleng. Di sini nantinya spesifikasi produknya itu menggunakan kaleng ukuran 1000 ml atau 1 liter. Ini satuannya kaleng pengemas. Kemudian ini jumlah perharinya 297. Ini dapatnya dari hasil 7.000 ini diolah menjadi produk minyak nilam 7.000 kilo menjadi 7.000 kilo nilam kering menjadi 297 kilo minyak nilam esensial. Ini jumlah per tahunnya kalikan sudah dihitung 365 hari, kemudian harga satuannya ini harga satuan kaleng sekitar 9.000. Ini untuk total harga untuk bahan baku kaleng termasuk bahan baku ini segini. Kemudian untuk pengemasan dus ini jumlah perharinya sekitar 25, kemudian untuk jumlah per tahun membutuhkan 7.423 dus. Kemudian harga kardusnya satuannya 1.000. Ini dalam setahun membutuhkan untuk keperluan pengemasan dengan kardus sekitar 7 jutaan, sehingga total biaya bahan baku 29.179.119.830 rupiah. Kemudian untuk biaya produksi kebutuhan listrik dan solar ini masing-masing kegiatan pada proses pengolahan nilam itu kan ada kegiatan untuk perajangan, kemudian mesin yang digunakan adalah rotary cutter, kemudian jumlah alatnya berapa, ini ada waktu kerja prosesnya per jam sehari berapa digunakannya, kemudian tenaga kilowatt listriknya, kemudian total kilowatt per hari. Ini total kilowatt per bulan, kemudian total kilowatt hour per tahun. Ini disesuaikan dengan total biaya listrik per tahun TDL 1465,28 ini menjadi segini. Kemudian untuk yang kedua, proses destilasi juga menggunakan alat dan mesin tangki destilasi. Di sini ada jumlahnya dan lain sebagainya. Ini kondensasi juga ya, menggunakan kondensor tentu membutuhkan listrik dan solar ya untuk menggerakkannya. Kemudian pada proses pemisahan minyak atsiri juga menggunakan tangki oil separator. Ini seperti ini juga kita harus membuat tabel ya untuk menentukan kebutuhan listrik yang solar secara detail. Kemudian untuk proses pengisian minyak atsiri ke dalam kemasan menggunakan filling machine. Ini juga ada jumlah alatnya berapa. Kemudian untuk aksesoris juga kita tentukan untuk alat bantu. Alat bantunya antara lain bucket conveyor, jumlahnya berapa. Kemudian full floor scale digital, pompa.
kemudian belt conveyor, generator solar, dan untuk boiler sendiri. Ini sudah disesuaikan dengan TDL-nya sehingga ketemu untuk kebutuhan listrik dan solar membutuhkan biaya sekitar setahun 472.076.285 rupiah. Kemudian juga dihitung untuk masukkan biaya produksi, perhitungan biaya kebutuhan gaji karyawan. Ini kita rancang di sini. Direktur ada 1 orang, kemudian gaji per bulan, gaji per tahun. Ini basisnya gaji per tahun ya teman-teman. Sekretaris ada 1, ini kita udah tentukan. Kepala unit manajernya ada berapa, ini orang. Kemudian karyawan produksi, satpam, driver. Ya teman-teman, ini hanya sekedar contoh ya, ini yang saya ambil sesuai dengan tugas kuliah saya. Kemudian biaya kebutuhan air, ini ada boiler. Nah, pada proses pengolahan minyak atsiri nilam ini kan membutuhkan banyak air ya. Ini ada boiler untuk menjadi steam kan perlu air. Ini kebutuhan liter per hari, jumlah air per harinya, kemudian kebutuhan per bulan, kebutuhan per tahun. Seperti ini di list sehingga memudahkan ini. Kemudian kita cek juga harga per meter airnya berapa. Ini saya dapat referensi sekitar 5.630 per meter kubiknya. Ini ada tarif industri Jawa Tengah. Kemudian air untuk MCK, air untuk lain-lain, sehingga total setahun untuk kebutuhan air sekitar 31.357.500 rupiah. Lanjut, biaya penyusutan dan bangunan merupakan biaya komponen lainnya dari biaya produksi. Ini terdiri dari mesin, penyusutan peralatan, kemudian alat bantu utilitas. Ini sesuai dengan peralatannya yang digunakan. Ini tentu aja ada biaya penyusutan peralatan dan bangunan. Ini kita tentukan, kita list juga jumlah alat, harga per unit, total biaya, umur, kemudian nilai sisa, depresiasi per tahunnya. Ini untuk rotary cutter, jumlah alat 1, harga per unit 27 juta, kemudian total biaya sama ya, 27 juta, umur 7 tahun, umur ekonomis, kemudian nilai sisa. Ini perhitungannya 40% ya, ini kali 40%. Kemudian ini perhitungannya E72 dikurangi G72 nilai sisanya, kemudian dibagi 7 ya, ini depresiasi per tahun. Kemudian selanjutnya tangki destilasi juga kita hitung seperti ini. Kemudian selain mesin, alat bantu utilitas juga kita hitung biaya penyusutannya. Ini ada paket conveyor, kemudian floor scale digital. Ini harus diisi ya untuk menghitung depresiasi per tahunnya. Ini totalnya 436 juta, sedangkan depresiasi per tahun 159. Kemudian komponen biaya produksi lainnya adalah pajak. Ini total alatnya, kemudian total bangunan, ini total alat dari peralatan ya.
Kemudian kita presentasikan kena pajaknya berapa, kemudian nominal per tahunnya. Nah, udah ketemu total pajaknya segini. Kemudian untuk asuransi total modal investasi, ini presentasi asuransi, kemudian nominal asuransi. Kemudian fasilitas pegawai untuk lembur, transport, komunikasi, dan lain-lain. Kita hitung dari total gaji setahun untuk penggajian karyawan, kemudian presentasi pengalinya kita ambil 20%, kemudian nominal hasilnya. Kemudian biaya perbaikan alat dan mesin kita juga masukkan ke komponen biaya produksi. Ini pada proses peracangan ada rotary cutter, jumlah alat, harga alat, total alat. Ini untuk biaya perbaikan kita tentukan 2%, kemudian total ini alat destilasi merupakan alat yang utama ya dalam proses pengolahan minyak nilam. Untuk menghasilkan minyak essential oilnya kita ambil presentasi perbaikan lumayan agak besar dibandingkan lainnya. Kemudian untuk alat bantu ada bucket conveyor juga kita sediakan untuk biaya perbaikannya sebesar, sehingga total untuk biaya perbaikan alat mesin per tahun itu 30.035.400 rupiah. Kemudian kita bikin lagi tabel total cost ini atau total biaya produksi. Ini tadi item detailnya ada, ini ada untuk yang termasuk total cost yaitu biaya produksi langsung, variable cost yaitu itemnya, kebutuhan bahan baku 1 tahun, ini sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian upah tenaga kerja ini sudah kita hitung juga, kita masukkan ke kolom ini. Kemudian untuk biaya listrik dan solar, kemudian perawatan dan perbaikan, kemudian kebutuhan air. Ini total variable cost menjadi 31.840 jutaan. Kemudian untuk biaya produksi tidak langsung, nah ini yang termasuk komponen biaya produksi tidak langsung antara lain biaya penyusutan, kemudian ada pajak, ini detailnya sudah ada, asuransi, kemudian fasilitas lembur, administrasi perkantoran, pemasaran. Ini kita tentukan presentasi aja. Kemudian biaya riset laboratorium, sehingga total untuk fixed cost biaya produksi tidak langsung atau fixed cost sekitar 4 miliar. Ini total costnya biaya produksi 35.880 juta sekian. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau HPP digunakan untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang atau jasa yang diproduksi atau dijual dalam kegiatan bisnis dalam waktu 1 periode. Nah, ini untuk menghitung HPP kita udah ada data untuk variable cost VC-nya ini dari sheet sebelumnya. Kemudian untuk fixed cost-nya juga sudah ada, total biaya produksi, kemudian untuk jumlah produksi selama 1 tahun. Ini di sini didapatkan jumlah produksi selama 1 tahun yaitu 89.077 buah.
ini didapatkan dari bahan baku nilam kering 7 ton per hari, itu menghasilkan 280 kilo minyak esensial. Kemudian untuk densitas minyak nilam itu berdasarkan referensi 0,943 gram per mili, sehingga 280 kilo minyak itu setara dengan, kalau dijadikan mililiter itu 89.077.413 mili. Kemudian akan dikemas dalam kemasan 1000 mili atau 1 liter, sehingga dibagi 1000, ini ada 89077 masuk ke jumlah produksi selama 1 tahun. Nah, sekarang untuk menghitung variabel cost per unit atau visi per unit atau HPP. Nah, ini ada total biaya per jumlah produksi 1 tahun. Ini HPP diperoleh dari pembagian ini, total biaya produksi dibagi jumlah produksi selama 1 tahun. Ini ketemu 402.800. Kita tentukan nanti profitnya sekitar 20%. Untuk menentukan harga jual per unit atau P. Ini perhitungannya profit kali harga pokok produksi plus harga pokok produksi itu sendiri. Ini ketemu 483.360. Sehingga harga jual per kemasannya itu menjadi 483.400. Kemudian untuk total modal ini diperoleh dari seed modal, sudah didapatkan sekitar 17 miliar. Kemudian untuk perhitungan nilai break even point atau titik impas, di mana perusahaan itu tidak untung ataupun rugi ya. Ini untuk jumlah unitnya di BEP atau BEPG, ini ada rumusnya. Variabel fixed cost dibagi harga jual per unit minus variabel cost per unit ini. Kemudian untuk BEP dalam rupiahnya ini ada juga rumusnya seperti ini. Didapatkan untuk BEPG 32.075, kemudian untuk BEP dalam rupiah 15.505.000.000 sekian. Kemudian untuk estimasi penjualan kita tentukan efisiensi produksi ya. Efisiensi ini 90%, sehingga untuk 1 tahunnya akan diproduksi 80.170 kemasan. Kemudian untuk harga satuan ini didapatkan dari HPP ke tambah profit ya. Ini. Sehingga total harganya menjadi 38.700.000.000. Kemudian untuk perhitungan estimasi laba, jumlah produksi per tahun unitnya ini sama dengan efisiensi 90%, 80.170 unit. Kemudian laba per unit produk ini harga
C13 harga jual kemasan dikurangi C9. Ini harga C9 itu harga pokok produksi ketemu laba per unitnya 80.600. Kemudian ini ada pajak 15% dari keuntungan. Kemudian ini pendapatan sebelum pajak. Nah, dari total harga di poin estimasi penjualan. Kemudian untuk laba sebelum pajak, jumlah produksi dikalikan laba per unit produk. Kemudian ini ada pajak 15%, kita tentukan pajaknya 15% sehingga laba setelah pajak selama 1 tahun 5.492.424.557 rupiah. Kemudian untuk estimasi ROI (Return of Investment) dan POT (Payout Time), ini ROI sebelum pajak laba dibagi total modal. Kita dapatkan prosentasi ROI 36,1%. Ini setelah pajak segini. Kemudian untuk payout time sebelum pajak 2,8, payout time setelah pajak 3,3. Untuk menentukan perhitungan efisiensi usaha atau R/C rasio, ini didapatkan dari total penerimaan per total biaya. Ini total penerimaan kita sudah hitung. Kemudian untuk total biaya ada komponen variable cost dan fixed cost. Ini ketemu segini. Kemudian R/C rasio tinggal total penerimaan dibagi total biaya, didapatkan 1,2. Ini berdasarkan referensi. Untuk R/C rasio lebih dari 1 maka dikatakan layak. Nah, ini ada keterangannya, kriteria usaha. R/C di atas 1 maka usaha dikatakan layak dan menguntungkan. Kemudian R/C rasio sama dengan 1 maka perusahaan itu impasnya tidak untung tidak rugi. Kemudian R/C rasio kurang dari 1 maka perusahaan itu rugi. Kemudian untuk perhitungan keuntungan usaha sama dengan laba sama dengan total penerimaan kurang total biaya. Ini perhitungan sebelumnya sudah ada. Laba 7 miliar per tahun, kemudian untuk per bulannya 598 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membuat kurva BEP dan cash flow. Kita masuk ke sheet BEP. Nah, seperti ini nanti yang akan kita buat. Nah, cara membuatnya bagaimana? Terutama nanti memunculkan titik break even point-nya. Ya, kita pindahkan dulu. Caranya yaitu kita terlebih dahulu persiapkan tabel yang isinya produksi, kemudian fixed cost, variable cost, total biaya produksi, penjualan. Nah, ini unit produksinya kita tentukan. Ini kan produksi setahun ya, ini udah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. 100%-nya segini kita bikin mulai dari 10%. Ini ada 10% kali 89.077 ketemu 8.908, 20%, 30%, 40%, dan 100%. Kemudian fixed cost kita dapatkan dari sheet sebelumnya. Ini udah fix, nilainya tetap ya, fixed cost. Kemudian variable cost.
variable cost nilainya 100% nya ini sudah kita dapatkan dari sebelumnya, sheet sebelumnya. Ini tinggal di persentase ketemunya seperti ini. Kemudian total biaya produksi. Total biaya produksi 100% ini sudah ada juga, ini perhitungannya kolom C4 plus D4 ini sudah jelas. Kemudian dan seterusnya. Kemudian untuk penjualan unit produksi, persentase unit produksinya ini berapa, kalikan harga jualnya juga sudah ditentukan. Ini harga jualnya, nah ini kalikan ini ketemu segini. Nah, setelah kita selesai membuat tabel seperti ini, langkah selanjutnya yaitu membuat titik BEP. Ini titik BEP nya kita tentukan di sheet HPP. BEP untuk unit produksi 32.075, kemudian BEP dalam rupiahnya ini 15 miliar. Kita masukkan ke sini sama ya, ini unit label, unit penjualan label, ini BEP. Ini nanti untuk memunculkan titik seperti ini. Nah, kita akan ulangi lagi caranya. Pertama kita seleksi bagian produksi sampai penjualan, kemudian insert, kemudian ini ke chart. Ke chart kita pilih, nah ini nanti kalau milihnya seperti ini nanti akan beda ya hasilnya. Langsung aja kita pilih XY scatter, kemudian kita pilih yang ini, kita OK. Nah, seperti ini tabel dasarnya. Kemudian kita pilih desainnya seperti ini. Nah, ini kan udah ada chart title, kita bisa edit. Nah, ini analisis break even point. Kita udah ganti. Kemudian ini kita tentukan, kita edit ini unit, kemudian ini penjualan. Kemudian karena nanti BEP nya kan ini X nya unit, Y nya penjualan. Nah, kita pindahkan ini biar selera ini sih ya, tapi kita akan pindahkan ke atas. Ini tadi ulangi lagi, klik format legend, kemudian top. Nah, seperti ini kita bisa tarik, sesuaikan. Ini kan udah ada. Nah, apa yang kurang? Yang kurang adalah BEP nya, ini kan tidak ketemu. Ini untuk label, misalnya add data label. Nah, ini kan keluar semua, tapi kita tidak perlu. Kita tutup aja, close seperti ini. Terus kemudian untuk format ini unitnya biar nggak terlalu banyak, nah kita di major unit kita misalnya per 20. Nah, ini apa yang terjadi. Nah, ini lebih bagus ini. Kemudian ini juga dapat kita format juga. Ini bisa diganti yang major unitnya biar skalanya berubah per 7 ya misalnya. Nah, seperti ini. Terus ini masih ada yang legend yang kurang, yaitu BEP. Caranya kita klik, pertama klik grafiknya ini, kemudian kita select data. Nah, kita add
Nah, untuk series name-nya BEP, kemudian X-nya unit, kemudian Y-nya penjualan. Oke. Oh, ini blank series ini tadi. Edit. Ini tadi BEP ya. Oke. Nah, ini ada keluar BEP. Kemudian bagaimana memunculkan titiknya ini? Kita klik format data series. Kita pilih pattern ya, misalnya aja patternnya ini atau ini, terus kemudian ini kurang marker option, ini built-in, kemudian kita perbesar. Nah, kan kelihatan ini BEP nya. Add trend line itu apa? Add data label, ini mau kelihatan. Ini baru kelihatan untuk penjualan, kurang kelihatan untuk data label yang Y ini, tinggal memunculkan ini aja. Close, kita kemudian bisa pindahkan. Nah, ini udah ketemu, ini pun simbolnya berbeda, ini BEP, ini linear BEP nya kita delete aja tadi. Ini seperti ini sudah jadi. Break even point ini misalnya diganti, terlalu besar ya marker optionnya. Ini line color misalnya merah ya, biar lebih kelihatan. Background colornya putih ya, itu aja. Terus ini udah kelihatan titik BEP nya seperti ini. Nah, udah jadi. Nah, seperti itu. Nah, yaitu kita akan membahas mengenai cash flow. Cash flow adalah ini laporan arus kas, yaitu laporan yang berisi mengenai informasi yang berhubungan antara penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, kegunaannya ini dapat mengetahui realisasi penerimaan serta pengeluaran kas, kemudian juga dapat mengetahui potensi realisasi kas di masa yang akan datang. Ini ada kolom tahun, kemudian ini keterangan terdiri dari komponen total modal, pemasukan atau penjualan. Ini yang kita gunakan di sini cash flow penjualan 90%, kemudian total biaya produksi, pajak. Ini tahun pertama. Total modal masih nilainya negatif, kemudian untuk pemasukan atau penjualan ini total biaya produksi. Nah, ini untuk tahun kedua. Untuk total modal nanti akan dikurangi laba setelah pajak ini. Ditambah laba setelah pajak. Kemudian selanjutnya tahun ketiga seperti itu. Kemudian tahun keempat dan tahun kelima baru nilainya total modal positif ya. Ini nilai-nilai ini laba udah kita hitung sebelumnya. Nah, ini arus kas perusahaan untuk suatu periode tertentu
Seperti ini contoh cash flow yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Triwahyuni Apriani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis ekonomi break-even point yang saya dapatkan dari tugas mata kuliah perancangan industri perkebunan. Sini industri pengolahan minyak nilam atau patchouli oil dengan kemasan kaleng 1000 ml atau 1 liter dengan kapasitas bahan baku nilam kering 7 ton per hari. Ini adalah tugas saya selama kuliah di UGM. Nah, untuk latar belakang tanaman nilam adalah tanaman penghasil minyak atsiri atau dikenal juga dengan essential oil atau patchouli oil. Minyak nilam banyak digunakan sebagai bahan campuran kosmetik, kemudian juga aromaterapi. Nah, di sini pada parfum juga digunakan sebagai zat fixative agent atau zat pengikat. Gunanya fixative agent adalah untuk mengikat bau. Parfum kan mempunyai odor atau bau yang khas ya. Untuk menjadi tahan lama maka bisa diberikan campuran dari essential oil minyak nilam. Ini agar aromanya menjadi awet gitu. Kemudian tanaman ini adalah tanaman yang tumbuh dengan baik pada ketinggian 100-700 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini juga diusahakan oleh perkebunan rakyat dengan kepemilikan lahan yang relatif sempit. Kemudian untuk di Jawa Tengah khususnya yang merupakan salah satu provinsi penghasil nilam, ini berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2017 bahwa Jawa Tengah tanaman nilamnya kurang lebih sekitar 1.500 hektar yang tersebar di wilayah ini Banyumas ya, khususnya yaitu Pemalang, Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara. Kemudian untuk spesifikasi bahan baku, di sini bahan baku yang digunakan adalah daun nilam kering. Ditentukan ini daun nilam kering. Daun nilam ini dipanen dari tanaman nilam umur 6-8 bulan setelah tanam. Kemudian dapat dilakukan panen berikutnya setiap 4-6 bulan sekali, tergantung pada kesuburan tanah. Dan untuk umur 3 tahun dapat diremajakan. Untuk mendapatkan mutu dan rendemen minyak yang tinggi, maka daun nilam harus dijemur. Pelayuan dan pengeringan daun nilam bertujuan untuk menguapkan air sebagian di dalam bahan sehingga proses penyulingan ini berlangsung lebih mudah dan lebih singkat. Proses pengeringan ini biasanya dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama 5 jam per hari, diikuti dengan pengering angin selama 2-3 hari hingga mencapai kadar air 12-15%. Setiap harinya lapisan daun harus dibolak-balik ya, 2-3 kali sehari agar keringnya merata dan terhindar dari proses fermentasi. Nah, ini tanda pengeringan sudah cukup waktu, yaitu timbulnya bau nilam yang khas ini ya, dan lebih keras bila dibandingkan dengan daun segar, maka itu sudah kering. Kemudian untuk sumber bahan baku industri ya, ini tanaman nilam yang akan diproses di pabrik pengolahan nilam tidak boleh terlalu lama dalam proses penyimpanan karena akan menyebabkan rendemen minyak daun nilam turun. Ini
Ini saya merancang tanaman nilam dipanen pertama kali umur 6 bulan, kemudian dapat dipanen 3-4 bulan sekali. Dan masa umur ekonomis tanaman nilam yang saya rancang ini pada tugas ini adalah 3 tahun. Kemudian setelah itu diremajakan. Dan hektar luasnya yaitu 180 hektar yang dibagi menjadi 18 blok yang masing-masing blok kebun terdiri dari 10 hektar. Untuk produktivitas tanaman nilam itu untuk menghasilkan daun nilam basah sekitar 25 ton per hektar. Kemudian dari 25 ton per hektar itu menjadi bahan baku nilam kering yang digunakan pada proses ini menjadi 6 ton per hektar. Jadi untuk produktivitas daun nilam keringnya per hektarnya 6 ton. Ini adalah tabel pengelolaan bahan baku dari lahan perkebunan nilam ini. Ini untuk blok 1 bulan 1 10 hektar. Kemudian profitas 6 ton per hektar dengan 10 hektar jadi 60. Untuk kebutuhan ton per harinya 7 untuk stok selama 9 hari. Dan seterusnya total 162 hari. Ada 18 blok dalam setahun. Kemudian untuk penjelasan pemilihan proses penyulingan nilam. Nah, ini proses penyulingan nilam diantaranya yaitu penyulingan dengan cara direbus atau water distillation. Ini penyulingan dengan cara direbus ini kurang banyak digunakan di lapangan dibandingkan dengan cara direbus dan diuap langsung. Hal ini karena cara ini kurang efisien dan biayanya relatif tinggi. Nah, ini daun nilam kontak langsung atau terendam dengan air mendidih. Bagian utama dari alat penyuling secara direbus yaitu tungku api, ketel untuk merebus air, kondensor, dan penampung atau pemisah minyak. Kemudian yang kedua, penyulingan dengan cara dikukus atau water and steam distillation. Penyulingan dengan cara dikukus ini paling banyak digunakan di lapangan. Bagian utama dari alat penyuling secara dikukus yaitu tungku, api, ketel penyuling, kondensor pendingin, dan penampung pemisah minyak. Nah, pada cara ini bahan diletakkan di atas rak-rak atau saringan berlubang. Kemudian ciri khas metode ini adalah uap selalu dalam keadaan basah, jenuh, dan tidak terlalu panas. Dan bahan yang disuling hanya berhubungan dengan uap. Jadi bahan tidak kena air ya, dan tidak dengan air panas. Selama penyulingan dengan cara ini 5-10 jam. Kemudian yang ketiga, cara penyulingan dengan cara uap langsung atau steam distillation. Penyulingan dengan uap langsung prinsipnya hampir sama dengan penyulingan uap dan air, tetapi pada penyulingan uap langsung sumber panas terdapat pada ketel uap yang letaknya terpisah dari ketel suling. Pada proses penyulingan uap ini menjamin kesempurnaan produksi minyak atsiri. Pada sistem ini bahan tidak kontak langsung dengan air maupun api. Prinsipnya, uap bertekanan tinggi dialirkan dari ketel perebus air ke ketel berisi daun nilam. Kemudian uap air yang dialirkan lewat pipa menuju kondensor sehingga mengalami proses kondensasi. Kemudian cairan campuran minyak dan air yang menetes ditampung selanjutnya dipisahkan untuk mendapatkan minyak nilam murni. Nah, ini keterangan selanjutnya bisa dibaca.
Nah, ini spesifikasi produk yang ditentukan pada perancangan industri perkebunan ini. Produk yang akan dihasilkan dari industri ini adalah minyak atsiri atau hasil penyulingan kemasan botol kaleng eksklusif ukuran 1 liter yang didesain khusus pada gambar 1. Nah, pertimbangan pemilihan ukuran produk ini ditentukan dengan melihat kondisi kebutuhan pasar dalam negeri dan pasar ekspor yang terus meningkat. Pada industri farmasi ini, minyak nilam banyak digunakan sebagai anti jamur dan mikrobia, anti jerawat, obat eksim, kemudian penyakit kulit dan lain sebagainya. Kemudian dalam industri aromaterapi atau parfum, minyak nilam dibutuhkan sebagai zat bahan fiksatif atau zat pengikat bau yang belum bisa digantikan oleh senyawa sintetik lain yang sangat berperan dalam menentukan kekuatan sifat dan ketahanan wangi parfum tersebut. Ini seperti ini desainnya nanti. Jadi kita ditugaskan juga untuk mendesain spesifikasi produknya itu seperti apa. Ini dibuat dengan aplikasi 3D Max ya. Ini A gambar desain, B gambar skalatis seperti real. Kemudian untuk desain proses pengolahan nilam. Ini yang pertama proses pemanenan. Ini desain prosesnya seperti ini. Daun nilam umur 6 bulan dipanen, kemudian dipotong cabang ranting kurang lebih 30-40 cm dari ujung pucuk dengan menggunakan pisau yang bersih agar terhindar dari penularan penyakit. Kemudian hal ini dilakukan pada pagi hari untuk mendapatkan rendemen yang baik. Tujuan untuk memperoleh rendemen yang optimal pada daun nilam pada saat panen. Ini kondisi proses. Panen dilakukan setelah 6 bulan atau 4 bulan untuk panen berikutnya. Panen dilakukan pagi hari dan dijemur selama 5 jam. Nah, untuk proses pengeringan ini nilam basah 25 ton dilakukan pengeringan sehingga menjadi bahan baku kering 7 ton. Nah, pengeringan ini tujuannya untuk mendapatkan daun nilam kering dengan kadar air rata-rata 15%. Nah, ini kondisi prosesnya. Dijemur di bawah sinar matahari sekitar 4-5 jam selama 2-3 hari. Kemudian waktu penjemuran jam 10 sampai jam 15. Kadar air yang diperoleh rata-rata 15%. Kemudian proses penyimpanan di gudang. Ini nilam kering yang tadi 7 ton ini disimpan di gudang sebelum proses di pabrik ya, digantung di para-para menjaga rendemen tetap baik. Nah, ini kondisi prosesnya. Tanaman nilam telah dijemur disimpan dalam gudang dengan cara dianginkan selama 2-3 hari, kemudian digantung pada rak-rak yang berada di gudang penyimpanan. Penyimpanan di gudang diusahakan tidak terlalu lama untuk menjaga rendemen minyak atsiri. Kemudian setelah disimpan dilakukan perajangan. Ini sebelum masuk ke pabrik. Nilam kering 7 ton, kemudian dilakukan perajangan 15-20 cm. Jadi nilam kering. Tujuannya untuk memperkecil ukuran untuk memudahkan bahan baku masuk ke dalam tangki proses destilasi. Adapun kondisi prosesnya dari gudang penyimpanan tanaman dibawa ke mesin cutter untuk diperkecil ukurannya untuk memudahkan proses destilasi minyak atsiri. Kemudian tangki destilasi minyak atsiri. Nah, ini steam ini udah dihitung, ketemu steam sekitar hampir 1 ton ya, 944 kilo. Kemudian ini proses destilasinya, kemudian nilam keringnya 7 ton, kemudian menjadi uap nilam 280 kilo dan steam masih tetap sama ya. Kemudian ampas daun nilamnya ini total ini kan 7.000 kilo. Tujuan proses memproses bahan baku dengan menggunakan steam agar komponen minyak atsiri dapat diperoleh. Nah, ini adalah selanjutnya proses kondensasi. Ini campuran uap air, uap nilam 280 kilo dan
steamnya ini dikondensasikan menjadi cairan ya. Tujuannya untuk mengkondensasikan uap minyak atsiri kemudian dipisahkan berdasarkan berat jenisnya. Ini minyak nilam itu berat jenisnya kurang dari 1 ya. Kemudian proses pemisahan minyak atsiri. Ini minyak nilam 280 kilo ini perharinya, dan steamnya ini 950 kilo. Dilakukan pemisahan, ini uap airnya dilakukan kondensasi tadi menjadi air. Masanya sama, kemudian minyak nilam 280 kilo per hari. Ini tujuannya untuk memisahkan campuran minyak atsiri yang telah dikondensasikan untuk mendapatkan produk dari industri pengolahan nilam ini. Kemudian kondisi proses pemisahan berdasarkan berat jenis minyak atsiri yang kurang dari 1 sehingga minyak atsiri merupakan produk atas atau top produk dan air merupakan produk bawah bottom produk. Kemudian setelah dilakukan pemisahan kemudian disimpan di tangki minyak atsiri. Minyak nilam 280 kilo dilakukan di tangki penampungan produk. Ini tujuan untuk menampung minyak atsiri yang telah dipisahkan dari air. Ini kondisi prosesnya minyak atsiri yang merupakan produk tap dipompa menuju tangki minyak atsiri. Kemudian yang kedua dilakukan pendinginan sampai pada suhu 25 derajat Celcius kemudian menuju proses pengemasan. Nah, ini setelah disimpan kita lakukan pengemasan. Nah, ini menjadi 297 buah minyak nilam per hari dalam kemasan 1000 ml. Nah, ini ada perhitungannya nanti di analisa ekonomi. Kemudian untuk mengemas minyak atsiri ke dalam botol kaleng ukuran 1000 ml. Nah, kondisi prosesnya minyak atsiri dikemas ke botol kaleng eksklusif ukuran 1000 ml atau 1 liter untuk mempermudah proses pemasaran baik lokal maupun ekspor. Minyak dalam kemasan botol kaleng eksklusif dikemas kembali ke kardus yang berisi 12 piece. Ini adalah diagram alir proses pengolahan minyak nilam. Ini panen selektif, kemudian menjadi nilam basah, kemudian dilakukan penjemuran selama 2-3 hari, kemudian menjadi nilam kering dengan kadar air 15%. Setelah itu dilakukan peracangan ukuran 15-20 cm, kemudian menjadi bahan nilam siap olah. Kemudian dengan menggunakan steam akan distilasi uap atau disuling menjadi ini yang bahannya bahan sisa ini ampas nilam, kemudian dikondensasikan, dilakukan pemisahan minyak atsiri dan airnya dipisahkan menjadi ini produknya minyak atsiri, kemudian dilakukan pengemasan dan menjadi produk minyak nilam ukuran 1000 ml. Ini adalah diagram alir kuantitatif. Nah, seperti tadi. Nah, ini juga dijelaskan dalam deskripsi proses pengolahan minyak nilam. Seperti ini ya. Nah, ini dibuat juga daftar alir peralatan. Ini pengeringan, simbol-simbol pengeringan, kemudian peracangan, dilakukan penyulingan, kondensasi, kemudian setelah dikondensasikan ditampung dalam tangki penampung, kemudian disimpan di gudang. Setelah penyimpanan, kemudian dikemas atau diisi sesuai dengan spesifikasi produknya, kemudian dilakukan pengemasan. Seperti ini. Nah, ini adalah gambar spesifikasi peralatan ya, yang digunakan yaitu gudang penyimpanan di dalam para-para. Seperti ini, jumlahnya 1 unit, kebutuhan untuk 1 bulan, temperatur juga ditentukan 25 derajat Celcius. Kemudian ini desain gudang yang dirancang dengan dimensi 20 x 10 x 6 meter. Kemudian rotary cutter seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, ini menggunakan kapasitas 1500 kilo per jam, kemudian dengan daya 40 kW. Nah, ini. Kemudian conveyor seperti ini. Kemudian tangki destilasi. Nah, ini. Kemudian untuk bak ampas juga untuk menampung ampas
ampas dari buangan proses destilasi. Kemudian ini kondensor, ini prosesnya, ini gambarnya. Nah, ini kapasitasnya ini. Kemudian oil separator untuk memisahkan minyak atsiri dan air ya, dengan kapasitas 1000 liter. Kemudian ini untuk tangki penampungan yang saya gunakan rencananya 2500 liter. Ini sudah ada perhitungannya. Kemudian untuk ini adalah untuk pengisian ke dalam produknya nanti, kemasan produknya. Kemudian ini adalah untuk pengemasan nanti per 12 piece ya. Ini alat bantu yang digunakan kettle uap atau boiler. Nah, fungsinya menyediakan uap atau steam untuk proses penyulingan. Kemudian generator yang digunakan ini, nah ini menyediakan pembangkit listrik. Ini jelas sangat diperlukan ya, dengan daya 300 kW. Kemudian timbangan lantai untuk menimbang produknya. Nah ya, ini ada penentuan kapasitas ekuivalen dan bottleneck. Nah, ini di proses perajangan ini ada dihitung kapasitas ekuivalennya seperti ini cara menghitungnya. Nah, kemudian di proses destilasi, nah ini kapasitas ekuivalennya, kemudian kondensasi, penampung minyak atsiri atau oil separator, kemudian filling machine, packaging. Nah, ini rangkuman dari perhitungan kapasitas ekuivalen pada masing-masing proses dan alatnya. Ini ada seperti ini. Ternyata bottleneck terdapat pada proses destilasi. Ini layout pabrik yang saya desain menggunakan skala 1:500. Ini lantai jemur di sini, kemudian gudang bahan baku, gudang produk, bak ampas, menara air. Kemudian ini ruang destilasi, kemudian laboratorium untuk pengecekan kualitas. Kemudian di sini ada taman, kemudian ini ada tempat ibadah, perpustakaan, arsip. Kemudian ruangan direktur, sekretaris direktur, kemudian itu untuk humas, ini untuk keamanan, ini untuk parkir karyawan. Kemudian ini adalah tampilan gambar 3 dimensi pabrik industri Milan. Ini tampak depan seperti ini pabriknya, seperti denahnya tadi. Kemudian ini tampil samping kanan, ini ada pos satpam di sini, kemudian ini tempat parkir, ini ada tempat penampungan air yang menara air, kemudian ini tampak belakang. Nah, ini masuk kepada analisis ekonomi. Ini analisis untuk mengetahui gambaran umum dalam mendirikan industri pengolahan minyak nilam ini. Diperlukan analisis ekonomi yang meliputi perhitungan total investasi modal yang diperlukan untuk membangun industri, total biaya yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan, analisis kelayakan usaha, penentuan harga pokok produksi, harga jual produk, dan analisis break-even point atau titik impas, serta analisis pengembalian modal dan cash flow. Nah, ini ada perhitungan modal investasi yang akan saya terangkan nanti di slide Excel.